warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Tentunya di hari Senin, ya, tanggal 27 Oktober 2025. Ya, bersama Alil dan Bang Ilo akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan tentu harapan kami mudah-mudahan semuanya yang saat ini tengah berada di tempat aktivitas atau di tempat kerja, ya, selamat beraktivitas untuk Anda semua dan selamat mengikuti acara kita di pagi ini di Ogi Baru Menyapa. Ya, Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi pemirsa. Ya. Salam sehat, salam demokrasi, salam kritis untuk semua. Salam kritis. Apa agak sih kritis? Ya, kritis ke hal-hal yang positif. Bung Alil kaget kalau ada istilah kritis. Sebenarnya kalau kritis orang itu berarti nutrisi itu, Bung Alil. Oh iya, vitamin D. Vitamin. Oh iya. Vitamin nyata itu, Bung. Apa? Iya. Kau matu deneri semantaji riset sih kau kritik orang kapal mah kurang boleh pakai jakan. Oh, makukan. Begitu. Ah iya. Itu biasa tomato yang makan ada kono cherry gitu. Makan jamu apa tuh nak kulo cherry. Kau dia nanti cherry kau biaman ikut tuh dia nanti ngurus aku. Iya. Jadi maku pada tahun ini kada Andre di aja no kada luntak bani bawang mantre di. Jangan semua makanan itu makada yaman ni manyamangnya. Ya, Andre tu mah apa ECD. Iya. Ada hal yang baru dari Menteri Purbaya, Menteri Ekonomi kita. Kenapa? Apakah yang dipanggil menghadap? Iya. Ya dipanggil menghadap sama Presiden. Dalam mohon maaf Pak. Iya. Kalau saya ini tidak terbiasa ABS. Apa itu ABS? Bapak senang. Bos senang, Bapak senang. Jadi saya mau tanya, Bapak yang mau enak-enak atau yang mau pahit-pahit? Iya. Kalau yang pahit-pahit dari saya, kalau yang enak-enak dari menteri-menteri yang lain saja. Gitu. Jadi yang perlu ada pahit-pahit memang. Ya, perlu tapi juga. Pahit yang akhirnya berbuah manis seperti itu. Cocok. Iya. Aja nama kada. Makan jahe manang yang kalinya. Aja nah pada Nepal. Ada makan jahe mana minang kalinya presiden aku Nepal tuh. Bagaimana keadaan di bawah masyarakat? Wah, bagus, sejahtera. Mereka semua bahagia. Si senai ku idemo iku deh. Nampai maka ada melaporkan engkau mana ni rimpan osalo emai. Ya kan gitu. Iya. Iya, ngomong-ngomong ini cuaca kayaknya mendung lagi nih, Bang Ilo. Mendung lagi, Bung. Iya. Ini kalau dulu kan orang bilang mendung berarti akan turun hujan. Iya. Ya, kalau sekarang di daerah kita ini baru mendung berarti waspada banjir. Oh, manangka? Ono nih di. Cinampa mi bosi tapi deh. Luar biasa. Agar pengaruhnya kita Bang Ilo. Jadi yang paling terasa ini kita sebutkan dulu beberapa titik banjir ya, Bung Alil ya. Iya. Sebenarnya hari ini kita ingin bahas lebih banyak masih terkait dengan mutasi, promosi dan ada demosi. Kemarin kan Bung Alil ya. Apa? Di jabatan di baru. Iya. Ada yang digeser, ada yang dipromosi, ada juga ya diturunkan dari ada jabatan menjadi tidak ada jabatan. Ya kan? Iya, tapi kali ini kita seimbangkan saja. Kita seimbangkan saja antara kemarin ini karena ini persoalan banjir juga adalah merupakan persoalan yang krusial menurut saya, Bung Alil, karena kemarin itu kalau kita pikir itu hujannya biasa-biasa saja, tidak terlalu deras saja, tetapi arus perjalanan lalu lintas terutama di jalur provinsi itu mulai dari Kupa sampai dengan Palandro, Bung Alil, itu macet total itu sepanjang 3 km itu kendaraan lumpuh total, tidak bisa bergerak, Bung Alil ya. Apa yang kasih begitu? Karena
Karena banjir Bung Alil. Jadi banjir itu kan kita punya sekitar Kupa di situ kan ada yang tinggi jalannya, yang ada bukit-bukit, kemudian ada di sebelahnya itu ada galian, tambang galian C ya, kalau saya tidak salah. Itu sampai kalau dari arah utara kita ke Makassar itu sampai melewati penjual semangka sampai di Malawa kota itu, sampai memasuki Palandra itu terjadi banjir, dan banjirnya bukan banjir karena luapan air laut. Biasanya kan kalau atau air sungai yang meluap ya, sehingga merendam jalan gitu, ada genangan. Ini tidak ada masalah. Jadi saya sendiri yang menyaksikan itu, maksudnya air laut ini biasa-biasa saja, tidak ada pasang Bung Alil ya. Sebelah kanan juga kalau kita lihat itu rumah warga, ada sawah dan sebagainya, itu air biasa-biasa saja. Tetapi jalan ini Bung Alil, kenapa ya? Ini yang luar biasa ini. Penuh dengan air, genangan air yang luar biasa ini Bung. Berarti tidak itu yang ada, setinggi kalau saya lihat itu ya bisa sampai mencapai 40 cm. Berarti tidak ada Bang Ilo, kalau begitu tidak ada saluran yang berfungsi atau bagaimanakah? Jadi kita dulu mencari faktor penyebabnya ya. Iya. Jadi diduga faktor penyebabnya itu kan pasti karena tidak ada lagi serapan air. Kebetulan kan di situ juga ada tambang Bung Alil ya. Tidak ada serapan air, kemudian jadi air itu air hujan ya, hujan ini yang mencari dataran yang paling rendah. Kan logikanya air itu kan selalu mencari yang rendah Bung Alil. Oh, saya kira itu yang sementara dia mau menyeberang. Nah, yang rendah juga kalau air Bung Alil. Disebut dia mengalir kan? Kalau mutasi kemarin orang mencari yang tinggi dia. Begitu. Ya, betul. Dia mau menyeberang ke sebelah ke laut. Tahan toh. Tapi mungkin volume debit air yang besar dengan volume gorong-gorong mungkin yang kecil, kalaupun itu ada ya untuk menyeberang ke sebelah itu yang terganggu. Ataukah mungkin memang ada drainase atau gorong-gorong yang sudah tersumbat sehingga arus air, genangan air ini tidak cepat keluar Bung Alil. Maksudnya mencari dataran yang lebih rendah lagi misalnya ke laut. Karena lautnya biasa-biasa saja, tidak ada sedikit pun pasang, begitu pun di sebelah. Tapi genangan air ini luar biasa nih, mulai dari rest area sampai dengan katakanlah sampai dengan Malawa ya, kelurahan Malawa Bung Alil ya. Nah, itu menurut saya yang pemerintah daerah ya perlu segera mengantisipasi, karena bayangkan itu kalau antrian bisa sampai 3 km dan bisa sampai berjam-jam, kurang lebih 3 jam ya Bung Alil. Nah itu menurut saya sudah membuat para pengguna jalan ini, terutama jalan Trans Sulawesi ini, menjadi tidak enak hati juga itu Bung Alil. Coba bayangkan itu kalau orang sudah ambulans misalnya harus lewat tapi terhambat. Iya, karena berbagai informasi atau video-video yang viral itu tadi malam Bang Ilo, mulai dari jam berapa itu sudah diupload bahwa lempo iku ku daerah Malusetasi. Ini kemudian memang itu saya lihat itu airnya sampai lutut kayak itu atau apa? Iya, lebih tinggi Bung Ali. Kalau mobil-mobil yang sekelas katakanlah mobil-mobil sedan atau mobil-mobil jeep ini tidak bisa lewat. Ada beberapa yang coba menerobos tetapi macet di jalan, apalagi kendaraan motor. Jadi bersyukurlah motor ini karena ada mobil-mobil truk yang tinggi itu yang tidak punya bak. Jadi ya udah, kalau mau ke Makassar itu dengan penumpang dengan motor ya dinaikkan saja, dibawa ke Makassar karena mogok Bung Alil, macet kan. Apalagi kalau motor-motor Matic sekarang itu agak kesulitan kalau dia mau coba menerobos seperti itu. Jadi, tinggi memang tinggi sekali. Ya, tapi saya lihat itu ada video dari Polres juga itu yang sudah menjebol ini, yang damian jalan ini yang di sebelah kiri yang ke pantai itu, yang trotoar kayak itu namanya. Iya, sudah dijebol supaya airnya keluar langsung ke pantai. Iya. Tapi
Ya, untuk Anda saudagar IGA dimanapun Anda berada, siapa tahu mau berbagi informasi apa mungkin masih ada kejadian apakah banjir di sana, ya boleh berbagi informasi di kami di pagi ini ya di acara Ogi Baru Menyapa di IGA Radio dan tentunya bersama kita di sini Alil dan Bang Ilo ya. Nah, jadi Bang Ilo, kenapa Bang Ilo? Kalau di sana itu kebetulan ada beberapa titik jalan memang yang posturnya itu Bung Alil ya lebih tinggi yang ke pantai. Kalau kita dari arah selatan lah lebih tinggi misalnya sebelah kiri dibandingkan sebelah kanan ya Bung Alil. Jadi arah sebelah kanan kalau kita dari sebelah kiri kalau kita dari Makassar itu relatif aman. Persoalan semuanya menjadi genangan ini justru ke arah sebelah kanan kalau kita dari arah Makassar. Dan memang kemarin juga barangkali pihak lalu lintas baik perhubungan dengan lalu lintas mungkin tidak karena ini kan hujan tidak terlalu deras Bung Alil, jadi tidak terlalu mengantisipasi. Jadi banyak juga pengguna jalan mencoba untuk berlawanan arah. Dia pikir dengan berlawanan arah bisa dapat solusi kan? Padahal ternyata ketika dia berlawanan arah ketemu juga dari arah yang jadi nasengyo kita kancing seperti itu. Tak kancing tak kancing dan tak kunci. Ya mau maju tidak bisa juga, mau mundur tidak bisa, mau ke kanan tidak bisa. Ada yang dari tempat lain misalnya dari arah Parepare itu mencoba untuk mutar balik lagi Bung Alil. Karena kalau orang antri berjam-jam begitu dengan menggunakan AC dan sebagainya itu kan riskan juga ya. Jadi dia mencoba untuk mutar balik, tapi terkunci karena sudah mulai juga ada kendaraan dari arah utara yang menggunakan jalur yang ada di sebelah. Jadi seperti itu Bung Alil. Nah, seandainya ada yang mengantisipasi, yang mengatur itu, saya rasa sedikit bisa diminimalisir Bung Alil. Ya. Oleh karena itu ini menjadi pengalaman juga barangkali untuk ke depan kita ketika sudah ada hujan 1, 2, 3 jam ya segera menuju ke titik-titik. Jadi memang mappingnya itu titik-titik, bukan mapping politiknya saja yang harus, tapi mapping titik-titik banjir itu ya sudah harus ditahu Bung Alil. Iya, tadi malam juga itu ada bahwa ada pengumuman itu dari BMKG bahwa 3 hari ini deras curah hujan tinggi. Nah, jadi harus berhati-hati katanya untuk 1, 2, 3 hari ini. Nah, betul. Iya. Dan banjir Bung Alil bukan hanya terjadi di jalan provinsi sebenarnya daerah itu masih termasuk daerah baru menjadi tempat banjir Bung Alil. Yang selama ini kan kita kenal ada beberapa titik-titik, justru ini baru. Saya sempat mewawancara tadi malam, saya kumpul-kumpul dengan beberapa pejabat yang pernah bertugas, bahkan ada lokasi warung makannya juga di sekitar itu. Dia kaget karena barusan terjadi seperti itu Bung Alil ya. Justru biasanya kan orang itu di sekitar Balusu ya, Soraja itu Bung Alil ya, kemudian di Takalasi pas di putaran di situ sampai dengan Pertamina karena di situ memang ada sungai-sungai kecil. Kemudian kalau daerah atas ya termasuk Kampung Anda itu dihubungi. Ini sudah tidak bisa lewat lagi ke Lapak Bila ini. Nah, yang paling parah memang kalau di desa Bung Alil itu kalau terjadi banjir itu orang tidak bisa dari atas itu dari perbukitan turun karena bisa jadi kolam renang di daerah sambungan rel kereta api di bawah jembatan itu ya. Betul, iya. Dan sekarang kalau bisa kita lihat di sana, sudah tidak bisa lagi. Dari tadi malam itu sudah tidak bisa lewat. Tidak bisa lewat kendaraan. Iya. Jadi itu butuh barangkali turun ya Bung Alil ya, kayak dari Badan Penanggulangan Bencana mungkin turun Iya, biasanya ada yang turun langsung tapi belum ada saya lihat ini. Iya, tapi nanti. Iya. Ini dia lihat nanti ini sebenarnya untuk pompengan ini atau apakah Antumai dia lihat di situ tuh kondisinya bahwa apakah yang disampaikan ini masyarakat ataukah di acara Ogi Baru Menyapa ini nyata jika atau sekedar bicara jika atau bagaimana.
Tidak ada bicara, tidak ada balle-balle di sini, Bung. Tidak ada. Jadi kalau saya ini, Bung Alil, mestinya pemerintah daerah ini, Bung Alil, sudah harus melakukan apel siaga. Jadi kumpul semua stakeholder terkait lalu di briefing, Bung Alil ya, di briefing ini untuk mengantisipasi banjir. Ini kan pesan yang dikirim oleh alam ke kita ini. Ini pesan ini, Bung Alil, bahwa segera mengantisipasi. Jangankan di sektor jalan. Ini saja baru beberapa jam hujan kemarin. Itu jalan Lanaka seputar perapatan jalan Samsat di situ sampai di belakang kantor bupati. Itu air juga tinggi, Bung Alil. Kalau motor macet juga itu kalau lewat. Bahkan di Jalan Lanaka itu rumah yang belum dirubah posisinya, dinaikkan dia punya dasar lantai itu tergenang air masuk ke dalam, dan itu 1 jam 2 jam saja itu sudah masuk air di sekitar situ, dan ini fakta. Oleh karena itu menurut saya ini kan berulang-ulang setiap tahun, mestinya setiap tahun itu ada upaya antisipasi, tapi bukan hanya antisipasi tapi solusi. Aku kerok bawa merodoro solongange rependre ta cedek-cedek inapitar kuirla lagi dek kagak pengaruh nero, Bung Alil. Karena ini air ini pusing, dia enggak tahu mau kemana. Mau ke barat, mau ke timur, mau ke tengah-tengah, akhirnya gitu. Pusing ya kasih. Berarti Bang Ilo menjadi kalender musiman. Iya. Jadi musim bisa juga kita mengatakan bahwa manumet toko Roma Randa itu tidak bisa, karena ini persoalan tata ruang kota, Bung Alil. PUI di sini harus bekerja menurut saya. Apalagi kan sudah memutasi kemarin, ada pejabatnya di Narma kada mak jama masih matu natanya si matu idi. Dena bata-bata rekena. Dena bata-bata. Perlihatkan kinerjamu di sini. Terutama yang ada di PU ini, yang ada di bencana ini, bahwa kau memang punya kemampuan. Turunlah melihat di situ, panggil ahli itu yang memahami yang namanya tata ruang, cari solusinya nih air ini supaya jangan dia bingung. Masa 1 jam 2 jam saja masuk, baru ini di lingkungan kota di belakang kantor bupati menjadi pemandangan yang tidak terlalu bagus menurut saya, Bung Ali. Ini betul-betul harus dicari solusinya. Oke. Baiklah, sebelum kita lanjut ini ke tema kita, ya tentunya kita bacakan dulu yang di pagi ini sudah ada masuk ini. Assalamualaikum, Ogi baru menyapa. Ya, merantau ke Sarawak, Malaysia. Ogi baru ini merantau katanya ke Sarawak, Malaysia. Oke, Nur, selamat bergabung. Ya, ada juga lah Soro bilang. Bagaimana banjir ini, Pak? Bupati apa terobosannya? Ini kan sebelumnya tidak pernah banjir, apalagi di daerah Takalasi. Kenapa beberapa tahun ini setiap tahun sudah banjir? Ini Muhammad Ian, Siaung juga jalan raya memang kayaknya kayak jalan air. Di Siaung. Bukan jalan raya itu, jalan air Jadi persoalan kehadiran kereta api, Bung Ali. Rel kereta api ini memberi kontribusi juga yang besar. Kontribusinya apa itu, Bang Ilo? Kontribusinya kan karena air itu, Bung Alil, yang dari arah ini itu kan tinggal ya, Bung Alil ya. Karena mungkin untuk mau menyeberang juga, tapi itu kan biasanya dampak dari rel lebih banyak kepada persawahan. Ini bukan, Bung Alil. Ini di jalan, ini di jalan. Mungkin juga memang sekarang kan berkembang itu upaya-upaya misalnya untuk tanaman jagung dan sebagainya. Terjadi penggundulan hutan, Bung Ali, tidak serapan air sudah tidak ini lagi. Tapi ini betul-betul murni ini, Bung Ali, hujan yang turun ini yang mengakibatkan banjir di genangan air di jalan. Karena rumah-rumah penduduk, kemudian laut sungai tidak ada yang meluap. Jadi debit air sebenarnya belum apa-apa ini, Bung Ali. Jadi ini baru ekstranya ini, Bung Ali. Maksudnya baru ekstranya, tapi alam sudah kirim pesan kepada kita supaya mengantisipasi ini betul-betul, Bung Ali. Iya. Ini ada kejadian juga ini yang di daerah Nepo ini. Informasi dari teman ini tadi pagi bahwa itu ada longsor di situ. Jadi tanaman bawang di situ langsung longsor di situ, Bang Ilo.
dekat sungai. Betul. Jadi ada informasinya tadi pagi masuk bahwa di sini lagi longsor katanya. Jadi terkait dengan longsor Bung Alil bicara. Di tambang galian C yang ada di Malusetasi yang sempat viral di beberapa yang lalu itu kan pinggir jalan Bung Alil. Bahayanya itu kalau debit air kencang, hujan deras itu Bung Alil, itu kan tanah-tanah yang ada di atas itu bisa turun ke pinggir jalan Bung Alil. Dan itu bisa membahayakan arus lalu lintas ketika padat-padatnya atau terjadi kemacetan. Macet, ini kan kalau macet kita tidak bisa maju kena mundur kena ini Bung Alil. Maju kena mundur. Tapi dari samping tiba-tiba terjadi longsor. Dari samping. Dari samping kiri kalau kita dari Rapare Bung Alil. Dumba-dumba geleter orang kalau ada di situ Bung Alil. Sehingga memang perlu diantisipasi minimal dalam waktu musim hujan ini perlu dipikirkan bagaimana jalan keluarnya. Meskipun legal standingnya misalnya lengkap, tapi kalau ada dampak lingkungan yang terlalu besar ya perlu menurut saya ditinjau kembali. Iya, karena memang seandainya ronaseng tanya mah batu-batu bicu lagi. Ya kau mak denda boleh aset cek. Ada batu lopo mak galet. Mak pada sisa ku Tanjung butut na peratu yang katu patok kiasa ikut itu patu kalau perbatasan Pangkep sebar itu. Aku nabo bapak ku tuh mak galet boleh aset itu mana saya tahu. Dapur mereka jadi apa nanti biasa tuh rel kereta api ya. Mak galetero agak seneng batu padai bulu padai bola bola dia oleh berfungsi kereta api ya contohnya begitulah. Tapi ini kekhawatiran kita juga di Bang Ilo karena tambang yang ada di Malusetasi cukup maka kondisinya keruh Bang Ilo. Ya itu kondisinya kemarin Bung Alil. Kalau kita lihat boleh berkena pagiling lo karena godolok metal kalau kasangit tanah menderita dia agak hijau kan. Dan tanah-tanah seperti itu kan rawan sekali kalau debit air tinggi, maksudnya hujan deras itu Bung Alil. Pasti dia akan membawa mengikis itu turun Bung Alil. Dan itu bisa saja menimbulkan tadi kayak misalnya parit-parit, gorong-gorong akhirnya menjadi tersumbat. Itu bisa terjadi seperti itu menurut saya. Jadi ini pemerintah daerah baru perlu mengantisipasi dengan baik. Jangan kejengkelan itu. Ini kan Trans Sulawesi Bung Alil ya, sangat padat kendaraan. Coba bayangkan itu kalau antrian dari Kupa sampai dengan Palandro berapa kilometer kira-kira panjangnya orang tak kunci itu. Oke. Sebelum kita lanjut ini Bang Ilo, ini ada Muhammad yang sudah masuk ini. Saya bisa atasi itu persoalan saluran yang tidak lancar ke hilir. Amdal tanah nutupin saluran air. Betul. Iya, amdalnya Jadi maksudnya saya ketiga kelurahan ini Bung Alil, misalnya Kelurahan Malawa, Kelurahan Palandro, Desa Kupa berkoordinasi dengan pemerintah untuk meninjau lokasi, menentukan titik-titik rawan, lalu mencari solusinya. Ini kan bisa kami itu tersumbat Bung Alil, karena ini baru terjadi Bung Alil di situ. Iya. Ini ada Muhammad Eyan ini. Intinya jika semua kepala dinas kerja seperti Menteri Keuangan baru katanya maju. Wah, mantap. Saya setuju sekali. Bagus sekali pendapatnya itu. Sekarang tidak. Maksudku saya bilang sekarang ini Bung Alil, pemimpin daerah kita ini sudah saatnya pakai sepatu boot. Manengka? Iya, sepatu boot. Lolo kantor Wah, turun ke lapangan. Jangan pakai, pokoknya sekarang harus rajin turun lah. Apa kono ini penggawean no ni ku lapangan. Makalah leto itu nasa di bawahnya apa kan ini memberi contoh. Betul-betul ini bos turun ke lapangan meninjau apa ini meskipun hujan-hujan pakai payung, enggak pakai payung, pakai mantel saja bersama dengan Forkopimda, bersama dengan beberapa akhirnya yang dibawa juga berpikir Bung Alil. Jadi ya memang harus seperti itu keadaannya. Supaya membangkitkan juga semangat yang dibawa ini untuk betul-betul bekerja. Yang dibawa juga jangan selalu mau pakai model pendekatan apalah. Pokoknya kinerja sekarang yang dibutuhkan. Karena aku makan kinerja mau masyarakat usulkan iku Bupati Makadaya mau tetap pakai kanjana tahu ya. Begitu menurut saya Bupati. Iya, ini ada abang juga ini. Dulu tidak pernah banjir sebesar itu, tapi karena adanya tambah parah katanya. Wah, iya.
Makuga. Bisa jadi, bisa diduga Bung Ali ya, kita Bisa pakai diduga, istilah di? diduga ya Bung Ali, pengkam masih untuk keberatan mereka. Tapi menurut saya perlu stakeholder terkait turun lapangan melakukan inspeksi untuk melihat itu Bung Ali. Ini saya katakan begini, ini belum apa-apa ini Bung Ali. Belum hujan 1 hari 2 malam 3 malam, baru beberapa jam saja. Coba bayangkan itu kalau napatanya toma itu bos malah ada senit mah padel sebut seng itu deh panama pakuro. Tapi liwat nih. Seperti itu Bung Ali. Tapi kalau di Kota Baru Bang Ilo bagaimana kondisinya? Iya. Kalau di Kota jalan... Baru tadi malam jam pukul 1 sampai 2 dini hari saya masih jalan melihat di seputar Lanaka. Saya sendirian turun Bung Ali. Saya melihat masih genangan air cukup tinggi di sana. Karena itu menurut saya tata ruangnya memang harus diperbaiki. Sampai apa itu? Ya, Kacing-kacing. yang jelas Bung Alil di atasnya Bung Alil. Oh di atasnya, Di atasnya. sampai Iya, di atasnya. sampai lutut. Iya. Iya, kalau cuma mau mancing barangkali situ bisa lah Bung Alil. Banyak ikan keluarkan dari got. Berarti malah ada tuh di. Jadi air itu di rumah saudara Bung Alil, karena ini bukan cerita lagi, bukan fitnah, bukan hoax ya, di rumah kakak saya itu di sana. Itu air di dalam rumah saja itu tingginya itu mungkin ada 15 cm. Apanya itu? Air di dalam rumah ini Bung Alil. di anu ke siapa tahu di WC itu. Bukan di halaman Bung Alil, halaman depan. Nah 1 jam saja 2 jam hujan di sana, air sudah setinggi itu. Saya bilang kok perasaan saya di Wajoji dulu ini. Saya dapatkan rumah, ada rumah di atas rumah. Jadi itu rumah-rumah panggung di Wajo Bung Ali. Itu kurekean tuh. Kasih lopi itu ya itu lopi taruh. Untuk akhir lopi. Apa kona rapi nih mah tuh mendre niku tengana reke yang boleh itu mendre siki kulo nabi pajok. Itu rumah-rumah di sekitar Tempe begitu di sekitar Tempe karena mengantisipasi. Jadi hampir setiap rumah itu kaget biasa kita loh. Kenapa ada perahu semua di bawah rumah ini? Dia bilang itu antisipasi. Kalau sudah mulai banjir, sudah mulai mau sampai di apalagi namanya itu alas rumah itu Bung Lil ya. Nah kasih naik lagi di atas rumah korek jangan bendrenya sekor. Jadi begitu sudah sampai di situ naik semua. Lo contero atau bagaimana Bang Ilo? Dek mana aku ke rumah pakai itu Bang Ilo. Lo contoh. Tidak Ji. Tidak Ji. Oh iya tapi perlu. Dema. Iya. Tapi aku bangsana tiap bosi nang kasih banjir mah pakai kan ya. Apalipung ngewe na bangsana apalipung kasih elektronik ya gabung aja kadera itu kader maku kede nana pada riolo maka dayu sepu aga na pake aju jati ya maku ajuan mani jaga senar kayu kapuk cica miki dua na kena wae gak hancur nih bung. Yang penting tadi agak aju kau katuan apa kok itu bendala itu pakai bung aja. Pakai bendal-bendalan itu biasa tuh ke perusahaan-perusahaan kena kirim barang ya mak apa aja itu. Isaliwannya merita wae kanja mewah elit. Tapi seperti berarti itu. Berarti kenana wae mademena langsung. Oke. Langsung. Wih, suara makam buah ada. Kasih banyak ini. Jadi saya ini Bung Ali, peringatan ini, warning buat pemerintah ini bukan main-main ini. Memang harus saatnya turun ke lapangan. Jadi saya bilang tadi itu perlu apel siaga, Pak. Kumpul semuanya stakeholder terkait baru Bupati memberikan arahan. Seperti itu Bung Ali. Tidak ada yang boleh santai menghadapi musim hujan ini. Dulu kalau kayak di Makassar, di Pare itu jauh sebelum banjir itu memang sudah ada gerakan bagaimana mengantisipasi itu. Jadi semua selokan, parit itu sudah harus dibersihkan semuanya. Kalau perlu ada partisipasi warga juga harus terlibat secara swadaya Bung Ali aja tapi serahkan mana minggu pemerintah, tetapi mestinya pemerintah daerah ini menjadi motivator Bung Ali. Kurang. Iya. Jadi Bang Ilo kita lanjut ini untuk kebersamaan kita di pagi ini. Ya, suara makam ini. Biar hiburan Malawa apa ini? Oh, biar kuburan Malawa banjir juga. Ada sekitaran 30 cm. Oh, 30 cm. Itu atau ya anak kuburu enak banjir agak bunga. Ya tahu naseng.
Iya, sekitar kuburan Malawa ini yang banjir Bang Ilo. Iya, naiseng itu Bung Alil apa alena misa maning kubur itu. Iya. Tidak ada parit katanya. Ada Muhammad Ian ini seperti suara sungai nih, Temireng, harusnya jembatan di situ bukan gorong-gorong. Betul. Bagaimana tidak banjir? Yang mana naro asengnya di pantaji proyek mapakung ero Bung Alil. Itu yang selalu saya minta pemerintah betul-betul yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat itu yang harus menjadi perhatian utama, priority menurut saya dibandingkan dengan hal-hal yang tidak terlalu urgent gitu ya. Iya. Kemudian ada Bosiage. Bugis Ji. Wah asing mah Pak mah kedaki mah bicara bosi jadi. Bugis Ji, terkait dengan tambang ini wewenang Dinas Lingkungan Baru dan Pertambangan Provinsi Sulsel. Provinsi. Mana suaranya dan aksinya? Ya, oke. Kita lanjut. Kayaknya lolos iyan apakah di nana lo masih sekolah Bang Ilo nataro lempe lempe to kapan iya na lo sekolah na di na lempe iya. Jadi makro. Jadi memang juga Bung Alil perlu menjadi perhatian pemerintah. Mudah-mudahan tahun depan ini pemerintah daerah Kabupaten Garu mantap koordinasinya dengan pusat, terutama pengerukan sungai Bung Alil. Hanya juga sungai-sungai memang kita sudah dangkal. Ini belum apa-apa ini. Ini masalah meluapan sungai ini bisa saya tahun lalu kan ini sama di daerah saya ini di sektor kota di Jalan Asoka ini kok bisa air sungai meluap sampai sini Bung Alil. Jadi ya kayak di Bungi, sungai-sungai di mana pun termasuk usulan teman tadi itu sungai di Temireng itu Bung Alil bukan gorong-gorong tapi sudah harus jembatan di situ yang dibangun supaya air itu mengalir dengan cepat. Nah Temireng itu juga menjadi langganan itu sampai di Takalas itu biasa saya lihat itu Haji Rustan itu yang kepala pasar itu ambil gambar dari atas rumahnya kalau terjadi banjir. Akhirnya mati ke balai Salo. Tahu bahasa. Balai Salo. Balai Salo balai Bol. Lebar pengempangnya Bung Alil. Iya. Oke, Bang Ilo, iya, ini kita terkait dengan apa nih? Takalasi Forever, Ramlikar, ada juga ini Ramlikar. Selamat bergabung ini. Iya, ini ada suara makam di Baru itu bukan ahli bidang pekerjaannya. Napaksa alena malah proyek hasilnya rusak pekerjaan. Wah, bukan ahlinya. Itu bahaya nako pemain tinju napa suruh agak tuh anak kotanya keahlian atau Bung Alil pasti ada problem lah. Contohnya itu pendapat. Makanya mengkode manajemennya right man on the right place, tempatkanlah orang sesuai dengan keahliannya kan begitu. Dipertegas lagi bahwa melihat track recordnya, melihat kompetensinya, kapasitas dan sebagainya. Itu saja sederhana sebenarnya beberapa parameter. Iya, Bang Ilo. Kemudian maka dia saudara makam cocok lah Bang Ilo. Napa macawa. Ya. Waktu itu itu suara makam itu Bung Alil serak itu apa. Nako tidak diantara mungkin juga jutaan orang mungkin 1, 2, 3 yang punya nyali juga seperti itu Bung Alil. Aja na di makadaki mapacuru makai alaya makai namun tengah benia ka Bung Alil. Magi mesedindro nang kamane ni uka-ukai koron. Jadi menurut saya satu orang juga yang mempunyai kelebihan yang diberikan, ada talenta juga atau kelebihan, karena tidak semua orang biar digaji berapapun tidak bisa melakukan itu Bung Alil. Betul, iya. Tetapi ada biasa juga pesan-pesan spiritual yang biasa saya dapat kalau dia bercerita itu Bung Alil ya, bahwa dengan melakukan itu kan kita bisa mengetahui bahwa kemana kita ini saya tempat yang sedikit dibawa seperti itu kan. Bosnya uka-uka itu. Bosnya uka-uka benar. Saya setuju bosnya uka-uka ya. 4 sudah lurah
dalam 10 tahun. 10 tahun dituung nonsen. Semua tidak ada gebrakan di makam. Iya. Oh, manengkah? Iya. Kata harus apa? Iya, 4 sudah lurah katanya dalam 10 tahun dituung nonsen katanya semua. Ya tidak ada gebrakan di makam. Oh. Iya. Betuannya tidak ada perhatian, Bung Ali. Karena makam itu kan juga butuh perhatian. Itu tanggung jawab pemerintah sebenarnya, Bung Ali ya. Bagaimana pagar, bagaimana biaya kebersihan, orang-orang yang bekerja di situ harus di-hire dengan baik. Karena Pak Namu bangsa tadi, namun apa gaji kisaga? Memang nanti lo Bung Ali. Syukur ada yang mau bertanggung jawab. Harga itu aja kasih nak ke delok pura mal lepet tapi ya lo pisi mal lepet nepe ya celinga koror ondrong. Ya termasuk itu tadi drainasinya supaya ketika hujan jangan jadi genangan. Apa kumak jalok mana ngero arwai lalan dari bahaya boleh. Tuh ke nasa na mula mupi lempe mati toki nasa malah toki lempe jadi maga pina lenyak lempe seperti itu. Bagi lo ini ngomong-ngomong ini kan ini kita di ini hari Kamis kemarin toh kan sudah ada pergeseran ini terkait dengan tema kita di pagi ini. Campur Midi. Karena persoalan sebenarnya ini hari kita ada di tema khusus untuk ini bagaimana komentar Anda atau pendapat Anda terkait dengan ini yang kepala-kepala dinas atau eselon 2, eselon 3 ini yang dipindahkan atau dirotasi ini. Kita mau dengar ini atau komen-komennya terkait dengan contoh mutasi baru labu menegatosi pendapat nama masyarakat nasi cocoki maga maka anjak maga ya meto maga tata tajangnya maka dem itu cocok misalnya nak aja mama pakoi na pahang iseng maka anjak pribadi terbuka itu nama anjak sifat menamu pejabat di toma ya kongko misalnya mungkin silahkan warga di sini berpendapat Bung Ali karena ini juga menurut saya penting karena pejabat yang diangkat atau yang dimutasi itu kan bersentuhan langsung dengan masyarakat wajarlah kalau masyarakat juga memberikan penilaian terkait dengan itu. Jadi saudara Iga dimanapun Anda berada, ini silakan komen-komennya. Ada ini banjir bukan sekedar genangan tapi juga kiriman. Kata kiriman tuh di aku lempe kirima boleh ponggang Allah Ta'ala itu Bung Ali. Papaseng itu boleh papaseng. Melalui alam tanda-tanda alam semesta gitu Bung Ali. Ini juga ada Ramlikar. Ini kebanyakan merantau warga baru karena lapangan kerja kurang. Kemudian Bugis Ji, dokumen yang terkait dengan berdoa saja persoalan lapangan kerja karena saya dengar ini mungkin dalam waktu tidak terlalu lama mungkin ada upaya untuk kembali PT Kons di Baru saya dengar informasinya begitu. Jadi minta doa saja ini terbuka lalu ada serapan tenaga kerja mudah-mudahan langkah awal. Ada Bugis Ji dokumen yang terkait AMDAL dan rekomendasi tambang perlu diperiksa oleh yang berwenang. Betul. Cocok tuh itu Bung Ali. Cocok gitu. Cocok Bung Ali. Artinya banyak juga tambang-tambang perusahaan memang lengkap dia miliki perizinan-perizinannya, tetapi bisa jadi kan di Indonesia ini Bung Ali kayak misalnya analisis dampak lingkungan apa dan sebagainya kan semua bisa dalam tanda kutip ada yang bisa menerobos yang seperti itu. Jadi menurut saya perlu diperhatikan kembali bahwa apakah memang sudah sesuai analisis dampak lingkungan. Terutama dampak tambang-tambang yang berpotensi untuk merusak lingkungan Ada yang sudah mau gabung ini kita coba. Silakan Bung. Kayaknya Ibu Yusdalia yang mau gabung silakan juga di klik multi supaya kita lebih ramai di sini.
Iya, ada Mr. Loba-Loba 100 hari kerja kepala dinas baru terpilih. Oke. Ya. Iya. Assalamualaikum Ibu Yus, Kak Yus. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Saya hubungi kemarin dulu, ya ada di baru tapi PP-nya. Kalau masalah yang duri-duri itu ada di rumah, ada di rumah belum matang belah. Hai, percuma Pak Mojo nak nasengnya tuh Mojo nak Bung Ali. Bayangkan nih kan nih hawa na bau-bau na tama sedikit kuna tapalnya ya kayak Bung Ali jadi ai. Ya Mojo kayak Bung Ali. Magel loka. Coba anak dek narampe Bung Ali dia masa di nang kaira bau-bau na montong sangka no aku tanah kat kan itu kayak engke kejupan dah mama tamu bena sekak mati ni salah cede matu na liam ni kak matu kudayak nak kono beru deh tanian apa boleh mamu Bung Ali Uning kakakku berus. Ya, saya di Baru kemarin dulu PP-nya ada itu di rumah. Saya kasih turun. Mabok tuh malulisir. 1 minggu 2 minggu begitu. Iya, tajen nih dari mana magaga. Enggak. Itu ya, itu kok ya Bung Ali janji kak lagi na syukur lah dan marnun apalagi kok madu pa Bung Ali. Oh iya. Makanya biasa Pak Tompo waktu na wali kota. Sange ising kok mahasiswa Bung Ali. Iya. Kada kau itu semuanya selalu saja menagih kerjamu. Iya. Banyaknya orang mau dijanji saya tidak bisa janji. Kau ini sudah saya janji saja, ini sudah syukur mestinya. Syukur dan apa janji gini. Cisenal le suruh mahasiswa nah podangi stop na kadit ni senra no yero ya palo pekut 2 warna na Bung Ali. Aku warna mampak ku disposisinya berarti aja mau bati-bati. jadi disposisinya itu wali kota dulu itu dilihat dari warna pulpen saja Pun warna tinta pulpen. Tidak ada suaranya putus-putus. Iya. Kita kapan? Ini ada komen di bawah ini Bang Ilo. Saya kira semua tambang itu merusak. Tambang itu semua merusak katanya. Iya, ada ini TPS ini. Iya, penunjukan pejabat itu berdasar lagi kepada kompetensi masing-masing bidang, tapi lebih kepada pendekatan saja. Aku merepeni. Kalau saya, Ibu Yus Dahlia yang kali itu gari cede Pak natar ke mutasi ini. Makanya jatuh tuh kalau suara perempuan. Ya, kalau saya melihat kemarin itu ya lebih banyak sih tim-tim sukses yang dilantik kemarin itu. Saya tidak melihat dia punya kompetensi, saya tidak melihat dia punya apa, tapi lebih berdasar kepada orang-orang yang mendukung kemarin. Ya, begitu ya. Cuman ada hal yang sangat menggelitik saya dan sangat tidak saya melihatnya kemarin itu wakil bupati setelah pelantikan dia memeluk istrinya. Itu kan sebenarnya tidak bagus seperti itu. Kita memperlihatkan ke masyarakat atau kita memperlihatkan ke orang-orang bahwa memang yang diinginkan adalah istrinya itu harus tampil juga. Nah, saya melihat itu tidak seperti itu sih wakil bupati. Jangan kita memperlihatkan bahwa istri kita, tapi kita harus memperlihatkan bahwa kita profesional dan kita memperlihatkan bahwa istri saya mampu di situ gitu. Jadi saya lebih banyak orang-orang yang saya bilang itu adalah tim sukses sih kemarin. Kenapa kita bisa bilang kebanyakan tim sukses? Ya karena terdeteksi orang-orang yang membantu kemarin itu pada saat kampanye kan itu aja yang dilantik kemarin. Oh iya begitu deh. Iya. Tapi menurut kita ini Kayus, bagaimana memang ini seharusnya? Apakah sesuai dengan janji politiknya kah yang terlaksana sekarang atau bagaimana itu Bang? Kalau kita bicara tentang janji politik itu belum ada yang terrealisasi. Itu belum ada yang terrealisasi gitu.
Ini kan sebenarnya bupati dengan wakil bupati harus memperlihatkan bahwa apa yang kita janjikan kemarin waktu politik itu dulu yang diperlihatkan. Tapi sampai sekarang kan tidak ada. Habis di acara seremonial. Gitu. Tidak ada. Nah, kalau kemarin juga sempat ribut di IKB tentang banjir itu kan, ada orang ya bupati dengan mantan bupati kemarin itu kalau mantan bupati kan hanya diam aja kemarinnya persoalan banjir, tapi kalau bupati ini sudah punya program ke depan seperti apa tentang banjir itu. Nah, mana? Apakah dia turun kemarin itu? Yang turun adalah Kapolresnya yang memberikan solusi bongkar itu. Airnya harus mengalir ke laut. Ini tidak ada. Mana program itu yang sudah dijanjikan? Itu tidak ada. Gitu. Iya. Siapa tahu tidak ada di tempat Ki, atau bagaimana, atau di luar ya kota? Bukan. Ya sekarang ini kan ya banyak juga orang yang saya dengar itu bahwa Sabtu Minggu itu, Jumat sore itu Bupati sudah tinggalkan baru. Dia ke Makassar dan lebih banyak ke Makassar. Semestinya itu tidak dilakukan. Walaupun hari libur itu kita harus ada di tempat gitu. Karena ini kita bupati di Kabupaten Baru, bukan di Makassar yang selalu seliweran. Memang Anda tinggal di Makassar, tapi toh Anda jadi pemimpin di Kabupaten Baru, apapun itu Anda tidak bisa meninggalkan tempat. Seperti itu. Iya. Bang Ilo, silakan. Agak sih pater aja loh kayu situ. Oh iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Isdahlia terkait mutasi kemarin ada benarnya. Karena memang sejak awal kan selalu kita dengar itu Bung Alil, istilah-istilah yang selalu digunakan oleh baik sebelum maupun setelah menjabat ini sangat luar biasa Bung Alil. Banyak masyarakat kita terkadang tidak paham apa itu misalnya inklusif, apa itu meritokrasi, apa itu sebenarnya berdasarkan kompetensi, kapasitas dan sebagainya, track record dan sebagainya. Tetapi sepenuhnya itu belum tercermin dilihat dari kemarin ya apa yang dilakukan. Meskipun saya juga memberikan catatan ada beberapa yang sesuai lah dengan beberapa ekspektasi mengembalikan orang kepada keahliannya seperti itu Bung Alila. Tapi aroma balas jasa dan balas terhadap lawan-lawan itu masih kental, masih ada kelihatan di dalam formasi kemarin Bung Alila. Seperti itu menurut saya. Nah, sekarang terkait dengan banjir atau program kerja, itu yang saya sampaikan tadi bahwa sudah seharusnya ini ada semacam apel siaga yang dipimpin oleh Bupati mengumpulkan semua stakeholder terkait untuk berbicara, memberikan instruksi bagaimana mengantisipasi ini. Karena pesan yang dikirim oleh alam ini belum apa-apa, baru hujan-hujan seperti ini. Bagaimana itu kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 malam banjir seperti apa kira-kira itu. Oleh karena itu memang pejabat itu harus berada di lapangan. Saya katakan tadi kalau perlu itu sudah saatnya kita pakai sepatu boot turun. bukan lagi misalnya dengan seperti style yang ada sekarang ini, atau paling tidak bupati dengan wakil bupati ini harus saling menutupi. Katakanlah kalau bupati misalnya banyak di kegiatan-kegiatan seremoni, maka wakil bupatinya harus banyak di lapangan. Jangan memiliki frekuensi yang sama. Kalau memiliki frekuensi yang sama menurut saya justru tidak baik Bung Alil. Kenapa mestinya di sini harus saling menutupi. Misalnya begini, bupati mungkin tujuannya dia adalah karena ini era efisiensi, dia harus lobby, dia harus negosiasi. Wakil bupati jangan terjebak dengan kegiatan seremonial. Mestinya dia sudah turun ke lapangan untuk melihat betul itu di mana titik-titik banjir bersama dengan stakeholder lain. Tapi sampai hari ini kan kita belum melihat hal yang seperti itu Bung Alil. Nah, mudah-mudahan atas kejadian di Jalan Lanaka, kemudian ada di Lalabata, kemudian ada mulai dari Kupa sampai dengan Palandro semalam Walil yang macetnya minta ampun itu sampai berjam-jamnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran supaya segera, mestinya hari ini ada langkah konkret yang dilakukan, minimal turun ke lapangan Bung Walil. Ya, siapa tahu sudah berangkat ke lapangan ini Bang Ilo.
Tapi nanti tunggu. Informasi saya hari ini kemungkinan dia di SR ada acara di sana di dalam itu Bung Ali, Sekolah Rakyat ya. Kalau saya hari ini mestinya di pending itu yang masih seperti itu, langsung turun ke lapangan. Informasi itu, juga koordinasi dengan pihak terkait. Tadi malam juga itu yang untuk terkait banjir itu terjadi juga di mana, di Tampung Cinai kan namanya itu, yang di itu kan ada yang menyiarkan live itu langsung itu, itu masuk juga di rumahnya. Ya, jadi banjir juga di situ Bang Ilo. Jadi hati-hati Bung Alil. Saya mengingatkan saja pemimpin daerah ini, hati-hati Bung Alil. Karena banjir ini bisa jadi trigger, bisa jadi pemicu orang melampiaskan kemarahannya Bung Alil. Jadi sebelum terjadi itu, coba bayangkan ini musim benih kan sekarang boleh. Matanang tahu itu? Iya. Tanpa polisi matuk lempai padahal bisa jadi antisipasi. Ini kan sudah ada semua titik-titiknya karena sudah musiman. Tinggal bagaimana mencari solusi. Makanya saya bilang kemarin di dalam APBD perubahan kita itu mestinya porsi di 3 bulan terakhir ini terkait dengan penanganan banjir itu mestinya jauh lebih besar dibandingkan hal-hal yang tidak urgen. Misalnya Bung Alil seperti itu. Itu baru mencerminkan bahwa memang politik kita itu berpihak pada kepentingan rakyat. Itu yang sebenarnya kita inginkan Bung Alil. Iya. Oke, sebelum dilanjut ditahan dulu ini. Ini kita bacakan dulu komen-komen di bawah. Ini Mr. Loba-Loba, evaluasi kerja patutnya. Ya, Rahman SP, memang ASN bisa jadi tim sukses. Hehehe. Nah, di Matamaga. Ya, kemudian Tondo Pams, ini yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Oh, iya. Oh, iya, yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Oh, begitu kah? Iya. Kemudian Surah Makam, minum kopi di tengah makam sambil mendengar dialog para senior di atas. Wih. Ada Rahman. Sebayangkan itu kalau minum kopi di tengah makam. Mulai. Satu orang bukan hanya Sera saja. Iya. Uang orangnya biasa. Lelengkap ceritaku Bung Alil tuh. Nama cerita tentang itu. Jadi saya dulu di Pedoman Rakyat itu 30 tahun yang lalu kira-kira. Saya masuk di wartawan kriminal. Jadi saya pergi menjemput mayat di Pulau Lailai karena ada di sana diduga terjadi pembunuhan. Pada saat mayat mau dipisum, setelah sampai ke darat, bertanyalah polisi, mana keluarganya nih, antar kita mau pisum di Pulau Monia. Saya bilang saya, karena saya pikir besok ini berita saya menjadi berita viral kan. Saya ikut di mobil bombe sampai di Pulau Monia. Dengan mayat. Sampai 1 minggu tidak bisa Kak Tidu tuh bayangkan mukanya mayat itu. Nah bagaimana nih kira-kira serai ini. Lo kan mah benih ko bola kos nang kota aku maroi we terbayang-bayang ero ibu kak mana ngalena paita mana dare masuk ko da celina lah maka apa aja kayak mantaj wartawan kriminal Lampung. Kebakaran miklah lantas na pembunuhan kayak enjo. Iya. Oke, kita lanjut ini, ada pertanyaan SP. Ya, Bang, sekali-kali program Bupati jadi masyarakat bisa menilai kerjanya apakah sesuai dengan janjinya. Iya, moka desain. Iya, langkah konkret stop aktivitas tambang. Weh. Iya, Mr. Loba-Loba, bagusnya untuk bentuk siaga bencana. Oh iya, cerita ini. Yuyuk Said, saya juga di Lapau Binuang. Dulunya enggak pernah banjir, tapi sekarang baru 1 hari hujan sudah naik air karena masalah sampah. Oh, ya sampah sih ya. Kemudian Surah Makam ini, ya mending bantu, mending hantu kuliah daripada passing bange. Wah, maksudnya. Iya. Mending hantu dilihat. Ini bagusnya juga kita punya obrolan ini. Kadang kita serius juga, tapi ada serak juga yang membuat kita tertawa ini. Bali di Bali musibah banjir ya Bung Alil dan mutasi kemarin yang masih menimbulkan banyak tanda tanya ya Bung Alil. Ini Pak Rahman SP. Banjir sudah terjadi, alih fungsi hutan dan lalu lintas air tidak lancar. Iya. Ya, makurang. Jadi
Ya, terkait dengan mutasi. Ya, mutasi. Sebenarnya kalau kalian Oh ya, lanjut. Mutasi sih gara Yus ya. Iya, mutasi ini. Tadi kan disinggung dengan Begini, sebenarnya kemarin sebentar kita bicara mutasi itu. Iya. Sebenarnya yang banjir itu kemarin itu pemerintah setempat itu sudah harus waspada. Kenapa? Kan ini setiap tahun ini ada banjir kan seperti itu. Nah, ini baru 1 hari hujan seperti itu sudah semua berteriak banjir. Nah, kita mau dengar nih pemerintah setempat kira-kira ke depannya seperti apa untuk mengantisipasi banjir ini. Karena ini baru 1 hari, ya kan? Terus yang kedua masalah mutasi itu, saya tidak melihat sesuatu yang sangat-sangat yang bisa dibanggakan gitu. Kalau tadi Bang Ilo mengatakan bahwa tidak sesuai ekspektasi, ya saya juga seperti itu. Kemarin saya dengar sih sudah sangat lama diajukan nama-nama ini, tapi bolak-balik antara bupati dengan wakil bupati. Tapi hasilnya hanya itu saja, ya itu tadi tidak sesuai ekspektasi. Gitu. Dan itu tidak menggembirakan bahwa kita ini sebagai orang baru ke depannya baru seperti apa, mau dibawa kemana baru ini nanti, ya kan? Karena kalau kita lihat ini bupati itu hanya taunya saja sidak WC gitu. Ya kan sebenarnya bukan kerjaan bupati seperti itu. Dimasukkan di TikTok, orang semua melihat di TikTok itu bahwa bupati baru itu hanya kerjanya pergi sidak WC, bersihkan ini WC-nya atau apa. Bukan kerja-kerja itu yang kita harapkan. Ajana tak bicara itu masalah WC Ibu Yusadil. Dapat gara-gara WC ini biar nggak ya. Ajana itu bicara itu. Saya mau melihat bahwa janji politik ini yang harus kita lihat gitu. Seperti apa sih kemarin sampai saya bagaimana kalau kemarin saya menyeberang, ya memang ada sesuatu yang saya tidak inginkan sama pemerintahan itu gitu. Karena kita bicara hal misalnya di Facebook, kita bicara di grup-grup WhatsApp yang ada di Kabupaten Baru, itu kita mengkritisi, tapi memang kita mau melihat Baru itu tidak seperti yang kemarin-kemarin yang terdahulu misalnya, ya kan? Elo toki kasih mite baru, elo toki mite kasih baru kampota Bung Alil. Ini kan macam mana nih Bung Alil? Perhitungan waktu mana deh mantai. Elo toki mite makadero matu apa ya naik kasih makanja molino na pangkana misalnya perusahaan makanja nih pemerintahnya deh nana lempa kada so. Pak galungnya melopot ini nyawana Bung Alil. Dek patu nak jalu pangempang si bapak Pak galungnya. Aku nak kena tahu ni banjir pangempang si bapak galungnya tajan nih Bung Alil. Iya, untung-untung kok dek maka kali sana. Aku kali sana. Ya aku kali sana Bung Alil enggak. Tak bayangkan ini biasa 1 tahun lalu karena orang ambil bandeng itu bukan lagi ditambang. Tapi dibawa kolong rumah ya kan. Iya, ini Kayus, ini tadi kan kita bilang bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi. Wah, degaga tidak sesuai. Kemudian yang kan ini apakah semua yang dilantik ini memang tidak sesuai menurut kita? Menurut saya sih ya biasa-biasa saja yang dilantik itu. Malah ada yang dilantik camat itu hanya biasa nongki-nongki gitu kerjanya. Bagaimana nanti kinerjanya kalau dia mau bertugas sebagai orang baru di situ kan? Tapi siapa tahu nanti kalau sudah jadi camat dia memang serius karena mungkin jabatan yang lalu itu tidak, mungkin jabatannya cuma di bawah, jadi kerjanya tidak begitu. Tapi siapa tahu karena biasa. Ya artinya biarlah nanti waktu yang menjawab semuanya itu Bung Alil ya. Tetapi mungkin apa yang disampaikan tadi Ibu Yusdahlia, dia melihat track record masa lalu, maksudnya seperti itu. Dan sebenarnya kayak Ibu Yus ini menunggu kejutan-kejutan. Kalau saya sih kemarin ada beberapa yang menurut saya pas, tetapi masih ada juga yang memang belum Bung Alil ya. Dan aroma-aroma yang seperti tadi itu memang masih kelihatan Bung Alil. Dan itulah sebenarnya dampak dari sebuah sistem pemilihan yang langsung, yang mau tidak mau
hanya 2 diperhadapkan oleh pemimpin daerah ketika mengusung line up pembantunya. Pendekatannya tetap pendekatan profesional atau politis. Nah, kedua-duanya ini biasanya tidak bisa dipisahkan, Bung Alil. Iya, kalau yang pasnya itu di yang mana, Bang Ilo, kalau kita lihat atau Kayus? Yang pasnya tetap profesional karena ketika kita profesional, karena ketika kita berbicara inklusif di situ, meritokrasi, maka pendekatannya tidak ada lagi setelah tim, tidak ada bukan tim, itu profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan, Bung Alin. Nah, untuk apa kita mendengungkan misalnya selalu inklusif, meritokrasi dan sebagainya, kalau ternyata di lapangan tidak. Saya ingat persis dulu misalnya ketika Dr. Gigi Haji Hasnasam almarhum misalnya dikasih jadi kepala dinas kesehatan, Bung Ali. Semua orang menyerang bahwa itu adalah bentuk KKN misalnya karena istri dari bupati. Meskipun track recordnya dia adalah berangkat dari direktur rumah sakit yang begitu besar di Pindrang, tapi tetap juga orang menyerang dengan itu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana kita menutup itu? Kalau sekarang masih juga terjadi hal-hal yang seperti itu, Bung Alil. Nah, ini menurut saya yang tidak disadari atau disadari, tetapi karena ada kesempatan, ada momen Ya, berarti berulang. Bagaimana? Ini. Berulang maksudnya dari seperti itu. Masih tidak jauh. Masih tidak terlalu jauh beda. Masih seperti itu. Tidak terlalu jauh. Ya betul itu. Apa yang dia katakan siapa kemarin yang berteriak itu juga yang melakukan sekarang kan gitu. Nah, bicara tentang inklusif, bicara tentang meritokrasi, tidak ada itu. Belum ada kita lihat. Belum ada. Dan itu hanya sekedar wacana dan hanya sekedar retorika. Semua orang bisa berretorika, tapi pada tatanan implementasi tidak ada. Iya. Tapi kalau dari segi positifnya ini, Ibu Yus, ini kan kalau seumpama ini yang sudah dilantik ini, apa harapan tak ini? Ya, pastilah harapan kita dia bekerja secara profesional, kan? Satu. Terus bagaimana dia bekerja dengan baik. Itu kalau harapan kita sih seperti itu. Ya. Ya, kalau sebenarnya saya mencoba memberikan sedikit keseimbangan jadi fair di dalam memberikan penilaian, Bung Alil Jadi satu aspek positif menurut saya ini karena dilakukan di ruangan terbuka di ruangan terbuka di Anjungan Sumpang Binanga itu Bung Alil, bagaimanapun Anjungan Sumpang Binanga itu identik dengan bupati sebelumnya, tapi laksanakan di situ, berarti visi keberlanjutan itu menurut saya is okay, tidak ada masalah dengan itu. Yang kedua, dengan keterbukaan seperti itu, Bung Alil, masyarakat ikut terlibat menjadi penonton di acara pengumuman dan pelantikan itu, maka secara moral, psikologi sebenarnya itu ada beban tanggung jawab bagi orang yang dilantik. Dan ada statement keras dari bupati yang saya tulis di dalam media saya bahwa jangan coba-coba untuk tidak amanah, dan kalau tidak amanah siap-siap untuk dibuang jauh, bahkan jauh dari keluarga. Nah, mudah-mudahan ini dibuktikan nanti ketika ada orang yang diangkat ini yang betul-betul tidak amanah, seperti kata Ibu Yus tadi itu, bahwa di hari-hari masa kerja mestinya harus ada di kantor tapi nongkrong misalnya di warkop atau di mana. Nah, itu kan termasuk sudah pelanggaran etik sebenarnya dan pelanggaran disiplin ASN yang mestinya berada di kantor pada saat jam-jam kerja. Seperti itu sebenarnya, Bung Alil. Jadi kita masih menanti ini seperti apa kerja-kerjanya. Saya kemarin juga kan sempat juga menyoroti bahwa tugas misalnya di pendidikan itu tugas yang sangat besar, tanggung jawabnya luar biasa, Bung Alil di situ. Orang harus di situ punya experience yang cukup, punya pengalaman gitu yang cukup. Karena di situ luar biasa kompleksitas permasalahan sama dengan yang ada di perikanan. Nah, orang-orang yang ditempatkan di situ adalah betul-betul orang yang dianggap punya kemampuan. Begitu, Bung Alil, punya waktu, bukan hanya persoalan kemampuan tapi juga punya waktu, Bung Alil. Waktu. Nah, dengan kesibukan misalnya yang luar biasa di luar, misalnya dengan organisasi ekstra atau organisasi lain, apakah dia punya kemampuan seperti itu? Itu juga yang menjadi catatan saya, dan saya terbuka saja dengan segala konsekuensi dengan analisa saya, karena saya punya pendapat, ada analisanya seperti itu. Seperti itu, Bung, karena ini juga sudah menjadi pembicaraan publik. Dan kalau saya ada di posisi itu, saya tidak memaksakan. Kalaupun ditawari, saya tidak akan terima, karena saya juga ingin membangun persepsi positif untuk diri saya, Bung Alil.
saya tidak ingin dikenal sama sejarah bahwa ada lagi mumpung. Saya tidak mau juga seperti itu. Misalnya kalau saya betul-betul menerapkan tadi itu yang namanya kompetensi, kemudian meritokrasi, inklusif dan sebagainya. Oh, berarti kalau seumpama Anda serang wakil ini, Anda tidak, kalau seumpama ditawari ataukah diberikan kesempatan untuk memilih, ya kita tidak terima dengan penawaran. Iya, artinya dilihat saja proporsionalnya, Bung Ali. Karena kalau Malopo itu tanggung jawab. Nah kan ngiriset toh memakan mawatang yola ya. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi aspek politisnya, tapi dari sisi tanggung jawabnya juga. Bung Alil, seperti itu menurut saya. Iya. Tapi ini kan baru pelaksana tugas, masih ada kemungkinan bisa berubah. Kita lihat saja bahwa apakah line up yang dipasang sebagai pelaksana tugas ini juga nanti akan didefinitifkan, ya kita lihat lagi. Karena menurut saya semua masih bisa bergeser, semua masih bisa berubah karena nanti ada shelter lagi kan berikutnya, Bung Alil, untuk mendapatkan. Ini Kak Yus mau bicara ini juga Bang Ilo. Ya, silakan. Silakan. Kalau saya sih melihatnya begini, wakil bupati itu dia bukan politisi, ya kan? Dia bukan politis murni, tapi dia cerdas melihat ke depannya seperti apa untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi bohong itu kalau ada misalnya, wakil bupati itu tidak seperti itu. Dia sangat cerdas melihat, walaupun dia bukan orang politisi, gitu. Nah, kalau tadi Bang Ilo bahwa ini masih bisa bergeser karena ada shelter, tidak ada. Memang itu sudah penempatan harus di situ. Gitu. Cuman yang kemarin ini saya salah menganalisis sebenarnya, karena yang saya lihat itu adalah sekda yang mestinya sudah tidak di situ, tapi ternyata ya ada janji-janji manis bahwa yang akan dipasang di situ adalah orang yang terdekatnya Pak Wakil, ternyata dia belum diganti. Tapi kan Pak Sekda sekarang ini kan cukup dekat dengan Wakil Bupati, seperti itu. Jadi memang kenapa lama sekali kemarin itu nama-nama yang disodorkan, karena itu ada tarik menarik, seperti itu. Jadi ini sama halnya kalau kita sudah dengar dan harapan kita sebenarnya sama orang-orang ini ternyata bukan ini yang kita harapkan sebenarnya. Tapi ya di luar dari semua itu kita mau melihat seperti apa ke depannya, seperti tarik tambang kayaknya untuk kalinya. Iya. Oke. Iya. Apakah dia sanggup misalnya menerima itu atau tidak? Tapi kalau kita seumpama kalau tarik tambang ya memang lama itu, beberapa bulan itu. Oh iya. Iya, Bang Ilo, kayaknya kita di penghujung acara ini. Iya, jadi kesimpulan kita pagi ini di kota Pamaroro eta pemakadasi sedih host di penghujung. Pada tuh sedih acara bocor halus kone itu tak pemakencak tapi itu na foto na palet. Tidak kan, ini ada waktu. Ada waktu. Apa belo tato sedih Jose. Jadi besok lagi dilanjut. Kan masih aneh nih, masih berlanjut besok di masih. Kita sudah terlanjur janji salah 1 minggu kita bahas, dan nanti saya bahas khusus terkait dengan dari sisi kompetensi dan sisi politisnya, Bung Alil ya. Kita tadi penasaran ke itu sisi itu. Penasaran ke itu kan ini sisi politisnya bagaimana ke itu. Tadi kan sempat jadi saya bilang begini, Bung Alil, sederhana ini bocor-bocor halus. Prolog halus saja, Bung Alil, bahwa ketika orang sudah masuk di dalam politik, maka politik itu adalah kekuasaan. Tidak ada orang yang mau masuk di dalam politik tidak menginginkan kekuasaan. Karena logikanya politik itu adalah kekuasaan dan tidak ada pertemanan yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri. Kita lihat nanti saja ke depan, Bung Alil, dalam diskusi kita terkait dengan dimensi politik dan dimensi kompetensinya. Gitu, Bung Alil. Kita pamit dulu yang bisa jadi apa ya untuk kita bisa lihat ke depan. Oke, Bang Ilo. Kita tunggu lanjutannya besok di acara Odi Baru Menyapa. Kita harus
Jadi Ya. kita lanjut besok untuk acara kita. Jadi untuk apa tadi bahwa tidak ada itu yang abadi di. Nah, tidak ada Bung Alil. Iya. Saya saja ini punya sahabat dan teman, tidak ada yang abadi nih Bung Alil. Kepentingan dia yang abadi nih. Kepentingan dia yang abadi. Iya. Aku amang-amang mau pick up pala ya, aman. Kau titik ni lapangan apa mulai. Tapi sekali lagi saya ingin saya katakan di sini Bung Alil, mumpung kita belum kita tutup, bahwa Allah lewat alam semesta telah mengirim pesan kepada pemerintah daerah Kabupaten Baru lewat banjir yang beberapa terjadi di titik yang cukup meresahkan pengguna lalu lintas ya Maulil, terutama di sekitar Kupa sampai dengan Palandro. Kemudian yang terjadi di sekitar kota Lanaka dan yang juga yang terjadi di sekitar Lolak Balata. Kemudian ada bagian juga yang terjadi di desa Nepo. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan dicari jalan antisipasinya. Pemerintah saatnya turun ke lapangan, kalau perlu pakai sepatu boot, turun Bung Alil, supaya bisa mengetahui betul-betul di mana letak permasalahannya dan apa solusi antisipasi ke depan. Jadi bukan hanya antisipasi tapi sekaligus juga solusinya Bung Alil. Seperti itu sebelum semuanya terlambat. Oke, makasih banyak untuk Kayus sudah gabung di acara ini. Insya Allah kita besok ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa, dan tentu di jam waktu yang sama. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilala Bata, saya Alil bersama dengan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26 Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.